Kembali di Breaking News, kali ini bersama saya Bremana Atenaya pemirsa. Tiga terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Terdakwa Barada Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Riki Rizal Wibowo hadir di ruang sidang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Richard yang mengenakan setelan hitam-hitam, sementara Kuat dan Riki kompak memakai atasan putih, duduk berdampingan di kursi terdakwa hingga akhirnya diminta duduk bersama tim pengacaranya. Dalam sidang lanjutan ketiga terdakwa yakni Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf, empat terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Yosua turut dihadirkan. Keempat terdakwa yang menjadi saksi dalam sidang Richard CS adalah mantan Kaden A, Ropaminal Agus Nurpatria, mantan Korspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto, mantan Wakaden B Piro Paminal Propam Polri Arif Rahmat Arifin, dan PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watprof Baikuni Wibowo. Selain empat terdakwa, saksi lain yang dihadirkan adalah dari pemeriksa forensik senjata api Puslap Polri hingga asisten rumah tangga Verdi Sambo. Sidang kasus pembunuhan atas Brigadir Yosua Huta Barat masih berlangsung dan kembali mengingatkan masyarakat akan banyaknya personel kepolisian yang ikut terseret dalam kasus ini. Dalam sidang atas terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf hari ini, 7 anggota kepolisian diperiksa sebagai saksi. 4 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, yakni Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Bagaimana kita menakar peran para anggota kepolisian yang jumlahnya sangat banyak ini dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadif Propam Verdi Sambo, dan sejauh apa kesaksian mereka bisa menjadi kunci dalam persidangan. Kita akan bahas bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mas Bre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Ito. Ini secara umum dulu nih Pak Ito. Ini kan kita ngelihat bahwa hari ini yang hadir itu semuanya merupakan polisi nih dari 7 orang, dari 17 orang yang dihadirkan rencananya 7 orang ini hadir dan semuanya ini merupakan polisi. Ini bagaimana Anda melihat komposisi saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini Pak? Baik, yang pertama tentunya kita perlu memahami dulu tentang pengertian saksi ya. Ini adalah salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP ya. Kemudian saksi itu siapa? Saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan ya, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam satu perkara pidana yang dia mendengar sendiri, melihat, dan mengalami sendiri. Jadi saksi adalah orang yang mengetahui kejadian dari awal sampai dengan kejadian itu kemudian terjadi, selesai ya. Dan di sini kita tentunya melihat mengapa mereka banyak anggota Polri ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kejadiannya ini atau TKP-nya adalah di rumah petinggi Polri. Kemudian pelakunya adalah anggota Polri. Kemudian saksi-saksinya tentunya juga yang berada di sana, yang melihat tadi ya, kemudian yang mengetahui kejadian, kemudian mengalami sendiri, tentunya yang bersangkutan itu akan dijadikan saksi. Kecuali kalau ada saksi lainnya, yaitu pembantu rumah tangga, dan juga ada beberapa saksi yang terkait seperti security dan lain sebagainya. Jadi menurut saya saksi yang dihadirkan ini adalah satu hal yang secara normatif memang harus hadir ya. Kemudian kan ini terkait dengan proses penanganan perkara ya, proses penanganan di tempat kejadian perkara. Tentu ini melibatkan daripada unit-unit Inavis ya, kemudian unit Puslapor, kemudian juga unit-unit lain yang pada saat kejadian itu dia tidak mengetahui bahwa kejadian itu telah dilakukan obstruction atau telah dilakukan rekayasa. Sehingga masuklah di sini dalil ataupun pasal obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Tentunya ini kan ada 2 kasus yang diadili saat ini ya. Pertama adalah kasus perencanaan pembunuhan,
kemudian pembunuhan dengan ikut serta membantu. Yang kedua adalah merintangi penyidikan. Merintangi penyidikan ini ada dua juga. Yang pertama adalah yang dia terlibat langsung, yang kedua tidak terlibat langsung. Tentunya di sini hakim ya, ini nanti harus menyesuaikan keterangan para saksi, kemudian juga menyesuaikan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti, kemudian alasan untuk memberikan keterangan tersebut, yaitu ada diatur dalam pasal 185 ayat 6 ya. Kembali masalah tadi yang ditanyakan adalah bahwa banyaknya anggota Polri yang terlibat ini karena tadi TKP-nya di tempat pejabat kepolisian, pelakunya juga adalah oknum anggota kepolisian, dan juga beberapa yang terlibat di sana adalah juga anggota kepolisian. Sehingga jelas di sini adalah melibatkan sekian banyak saksi-saksi yang dari anggota kepolisian, ditambah lagi dengan tadi ada satu ketentuan bahwa mereka itu dianggap telah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction. Apa yang melakukan? Tentunya mereka yang terkait dengan pengolahan TKP, kemudian juga dengan proses. Saya kira itu Mas Budi. Baik, memang karena tidak heran ya Pak, karena memang kasusnya semuanya berputar-putar di kepolisian, tentunya saksi yang dihadirkan dan juga terdakwa ini juga merupakan dari kepolisian. Pak Ito, tapi kan kita melihat bahwa hari ini ada 4 terdakwa yang dihadirkan ini kan mereka adalah terdakwa dalam kasus obstruction of justice. Sementara untuk hari ini sebenarnya yang dihadirkan terdakwanya adalah terdakwa untuk pembunuhan berencana. Ini menurut Pak Ito, apakah kesaksian mereka yang merupakan terdakwa obstruction of justice ini juga nanti tidak dikhawatirkan bercampur Pak dengan misalnya keterangan yang diperlukan polisi atau maksud kami keterangan yang diperlukan hakim untuk perkara yang satunya lagi Pak. Apakah perkara yang dua ini nanti bisa bercampur di persidangan, apakah seperti apa menurut Bapak Pak? Ya, kita semua tahu mungkin bahwa obstruction of justice kan tidak dikenakan kepada anggota yang tidak mengetahui kasus itu sudah direkayasa atau tidak. Tetapi yang paling utama adalah yang dilakukan oleh saudara FS ya, juga dengan beberapa yang pada saat itu mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa kejadian yang sebenarnya itu bagaimana, dan mereka membuat satu rekayasa, membuat satu skenario, sehingga mereka nanti pun akan dikenakan dua ya. Yang pertama adalah pelaku utama untuk kasus 348 Junto 5556 ditambah lagi dengan obstruction of justice yaitu 221 224. Kemudian ada juga yang hanya kena obstruction of justice-nya. Tapi ini tentunya hakim akan melihat ya, apakah peran daripada anggota kepolisian yang menggunakan kasus atau sangkaan dari kasus justice ini betul-betul mereka terlibat langsung atau tidak, atau mereka bisa memperkuat bahwa memang betul ada dilakukan oleh orang-orang yang terlibat langsung, dalam hal ini kelompoknya FS, bahwa mereka berusaha untuk bagaimana mengaburkan penyidikan itu. Sehingga daripada keterangan mereka ini akan memperkuat daripada keyakinan hakim bahwa selain telah dilakukan perbuatan pidana berdasarkan pasal 340, 338, Junto 5556, mereka juga dikenakan lagi jadi dengan pasal daripada perintangan daripada penyidikan. Sehingga nanti tentunya hukumannya jadi hukuman kumulatif ya. Dan itu tentunya hakim ingin mengetahui kan. Sekarang kita tahu bahwa dari hasil penyidikan ini, kemudian pengembangan penyidikan diketahui bahwa memang betul kasus itu adalah direkayasa. Kalau sudah bicara kasus direkayasa, maka upaya rekayasa ini adalah untuk apa? Mengaburkan penyidikan. Ini masuk dalam kategori obstruction of justice. Kemudian ada saksi-saksi yang langsung terlibat langsung. Mereka juga mempunyai hak ya, namanya on self incrimination, itu pasti hak ingkar. Kenapa? Karena mereka ini kan saksi mahkota. Tentunya kalau mereka itu saksi mahkota, sebetulnya mereka pelaku juga. Sehingga tentunya di sini hakim juga tidak akan terlalu memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Tentunya mereka akan berusaha untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi daripada keterangan daripada anggota lain yang tidak terlibat langsung dalam rekayasa kasus ini yang akan bisa memberikan gambaran menurut saya pada keyakinan kepada hakim bahwa memang betul telah terjadi upaya untuk bagaimana mengaburkan penyidikan. Siapa yang melakukan tentunya harus didukung dengan saksi-saksi. Kan saksi tadi di persidangan sesuai dengan pasal 1 angka 2 di KUHP itu bahwa saksi itu adalah orang yang memberikan keterangan yang melihat, mengalami, kemudian juga dan mengetahui ya secara langsung. Saya kira itu mungkin Mas.
Jadi kesaksian dari para saksi mahkota ini menurut Anda akan sekuat apa Pak untuk di persidangan ini kira-kira Pak? Kalau saksi mahkota saya melihat banyak mungkin upaya karena itu kan mereka juga sebagai tersangka. Mereka hanya berupaya memberikan kesaksian yang tentunya berusaha menghindarkan daripada sanksi hukuman yang berat. Tetapi kalau saksi-saksi yang lain, obstruction of justice, yang tentunya mereka itu mengetahui akhirnya bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebagai akibat rekayasa yang dilakukan oleh saksi-saksi oleh pelaku utama. Nah, di sini hakim juga harus yakin ya bahwa betul memang dari keterangan mereka sesuai peran masing-masing ya dalam olah TKP, kemudian dalam pengumpulan barang bukti dan juga dalam pencarian namanya permintaan daripada keterangan pada mereka. Ini jelas yakin hakim mempunyai keyakinan bahwa telah terjadi obstruction of justice atau upaya merintangi. Jadi mereka dinilai sebagai pendukung, saksi pendukung, dan jelas mereka ini karena bukan saksi mahkota, maka mereka akan lebih memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka ketahui terkait dengan obstruction of justice. Jadi mereka sangat mutlak. Tetapi kalau saksi mahkota dalam obstruction of justice ini, menurut saya kira-kira mereka akan memberikan sesuatu keterangan yang barangkali membuat perkaranya menjadi kabur. Ini yang membuat mungkin hakim menjadi gusar ya. Saya juga mengikuti beberapa proses persidangan. Dan ini tentunya mereka juga nanti akan bisa dikenakan dengan ancaman hukuman ya, ancaman hukuman yaitu diatur dalam pasal 242 ya, ayat 2 bahwa kalau mereka memberikan keterangan palsu atau bohong, maka mereka bisa dikenakan sanksi hukuman sampai 9 tahun. Yang saat ini hakim melihat ya, saksi yang betul-betul saksi mahkota itu pada umumnya memberikan keterangan yang berbelit-belit. Tetapi kalau saksi yang bukan saksi mahkota itu memberikan keterangan apa adanya sesuai apa yang mereka alami dan mereka ketahui ya pada saat kejadian. Ya, ini yang akan bisa menguatkan hakim sesuai tadi pasal 185 ayat 6, hakim akan mempersatukan keterangan-keterangan saksi ini dikaitkan dengan alat bukti juga sehingga hakim akan memberikan punya keyakinan untuk memberikan sanksi hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat terutama untuk pelaku utamanya. Demikian Mas. Ya, Pak Ito, berarti tadi ada katakan bahwa para saksi mahkota ini tentunya keterangannya belum ataupun tidak bisa dijadikan patokan oleh hakim seperti itu ya, dan bahkan keterangan mereka mungkin kurang objektif karena mereka berusaha untuk mengaburkan fakta-fakta yang ada. Tapi kemudian apa yang kemudian bisa diambil oleh hakim terkait dengan keterangan para saksi mahkota ini, Pak? Apakah memang tujuan hakim ini hanya nanti akan menguji apakah mereka berkata yang benar, kalau tidak berkata yang benar maka kemudian dihukum, atau ada tujuan lain yang ingin diambil oleh hakim terkait dengan keterangan para saksi mahkota ini, Pak? Ya, menurut saya kan kasus ini kan kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama ini tentu perannya beda. Ada pelaku yang melakukan langsung, tapi ada yang mengetahui di tempat kejadian itu. Kemudian dia juga akhirnya dikenakan sebagai tersangka, ya, yaitu bisa masuk pasal 55, bisa masuk pasal 56 ya. Saya kira hukumannya juga tidak terlalu jauh dengan pasal utamanya. Nah, mereka ini tentunya juga harus diminta keterangan sebagai saksi. Itu dalam aturan proses pidana. Kalaupun mereka bisa menyampaikan yang tidak benar atau berbelit-belit, itu ada hak mereka ya. Tadi sudah saya sampaikan di pasal 52, non-self incrimination. Mereka boleh menyampaikan, tetapi yang paling dipegang oleh hakim tentunya saksi-saksi yang tidak langsung ya, tidak langsung dalam hal ini tentunya yang kita tahu bahwa setelah kasus direkayasa dipanggil daripada petugas forensik ya, kemudian petugas inafis dan lain sebagainya, dia melakukan olah TKP di sana, tapi TKP ini kan sudah dibersihkan ya. Barang bukti sebagian sudah hilang ya, kemudian barang bukti sudah disetting. Nah, ini tentunya nanti hakim akan menilai peran daripada masing-masing yang terlibat dalam obstruction of justice ini, apakah mereka bisa dikenakan tuntutan pidana, apakah untuk mereka cukup dikenakan kode etik, ya, pelanggaran kode etik, karena mereka juga perannya kan beda-beda. Tapi meskipun mereka dikenakan pelanggaran kode etik, tetap keterangan mereka ini akan bisa memperkuat bahwa memang betul terjadi kasus obstruction of justice. Ini kan masalah pokok yang sekarang sedang disidang. Sehingga dua kesaksian ini akan menjadi penguat hakim apakah saksi mahkota ini berkata benar atau memang dia mungkin berbelit-belit, tapi memang secara normatif ya dalam proses peradilan itu mereka harus diminta keterangan.
Karena mereka kan lihat, kemudian mereka mendengar dan mereka mengetahui. Tapi yang lain-lain yang kemudian kasus ini sudah direkayasa, mereka kemudian dengan tugas pokok dan fungsinya mereka harus melaksanakan olah TKP, ya tentunya mereka pun akan diminta keterangan sehingga mereka akan memberi penjelasan. Nah, saya juga tidak mengikuti ya seperti Kasatserse Polres Jakarta Selatan, dia menyampaikan ada beberapa orang yang tidak tahu, hanya disuruh saja. Saya kira itu kan membuat keyakinan pada hakim bahwa memang betul ada upaya untuk mengaburkan atau untuk menghalang-halangi penyidikan. Ini adalah kasus yang saat ini sedang diproses di peradilan. Jadi ada dua jenis saksi tadi, Mas. Saksi mahkota dan juga ada saksi yang terkait dengan perintangan penyidikan. Jadi itu akan memperkuat semua kepada yang hakim, dan hakim akan menentukan nanti dari saksi-saksi ini apakah ada yang bisa ditingkatkan menjadi tersangka dalam obstruction of justice atau hanya karena dia terpaksa ikut ya, karena dia tidak mengakui bahwa kasus ini sudah direkayasa. Baik. Ya. Jadi memang untuk saksi mahkota ini mau dia kemudian memberikan keterangan yang sesuai ataupun membantu ataupun tidak, tetap saja harus diminta keterangan, dan kalau misalnya tidak memberikan keterangan yang benar bisa dijerat pidana lain ya Pak ya. Pak Ito, tahan dulu Pak, kita akan lanjut dialog di Breaking News kali ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan nyanyian dari Hendra Kurniawan terkait bisnis ilegal yang diduga dimainkan dalam kasus ini. Tetap bersama kami pemirsa, tetap di MNC News. Kami akan kembali.